berbuat baik itu berbeda-beda. Ya, cetananya, kualitasnya juga berbeda-beda. Ada yang misalnya karena ikut-ikutan, karena terpaksa, atau karena mengharapkan sesuatu, misal terlahir jadi lebih baik lagi, terlahir di alam dewa. Nah, itu adalah variasi dalam berbuat baik dari sisi niat. Ada juga yang terbaik adalah berniatnya untuk memurnikan pikiran. Artinya dia berbuat baik untuk menghiasi pikirannya dengan kualitas-kualitas baik. Nah, dengan kualitas-kualitas baik ini terkumpul, maka pikirannya bisa jadi murni. Ya. Ini juga disebutkan di dalam Visuddhimagga. Nah, ketika kita berpikir atau berniat ya untuk ke sana, untuk menghiasi pikirannya dengan kualitas-kualitas baik, kita harus mengerti kualitas-kualitas baik seperti apa yang perlu kita perkuat dalam perbuatan baik itu sendiri. Ya sudah sering Bante sebutkan, misalnya kayak sada, wiriya, sati, samadhi, dan panya. Ini adalah kualitas-kualitas baik yang akan tercipta dalam pikiran kita kalau kita bisa menerjemahkannya, bisa mengaplikasikannya dengan baik. Kayak sada. Ya, sada itu adalah bentuk ketulusan kita berbuat baik tanpa syarat dan ketentuan berlaku, misalnya tanpa pamrih. Nah, itu adalah sada. Dengan sada yang dengan niat kita berbuat baik dengan tulus, maka sada akan berkembang, meningkat dalam pikiran kita, akan menghiasi pikiran kita, dan itu akan sangat diperlukan untuk faktor-faktor pencerahan. Juga wiriya. Wiriya di sini tekun dalam arti untuk memperbaiki diri lagi dan lagi. Nah, di situ. Nah, penuh ketekunan untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik dalam berbuat baik. Ya kan? Nah, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan untuk improve, kita harus lakukan. Ketika kita merasa, oh kayaknya saya harus perbaiki di sini, lakukan perbuatan baik yang menunjang kemampuan kita untuk jadi lebih baik. Lagi dilakukan sampai kita melakukannya dengan tulus. Mungkin awalnya bergejolak, ya, tapi pada akhirnya kita akan bisa menyesuaikan. Karena apa? Kita punya daya tahan pada akhirnya, punya kemampuan untuk menyesuaikan. Itulah bentuk daya tahan kita terhadap situasi yang berkembang, sehingga kita makin teruji, ya, teruji dengan tekun untuk jadi lebih baik apapun kondisinya. Ternyata kita bisa gunakan kesempatan untuk jadi lebih baik. Ya, tanpa ada syarat, kalau saya lebih baik saya harus begini, kalau saya mau lebih baik saya harus begitu. Tidak. Jadi apapun kondisinya kita gunakan akhirnya untuk jadi lebih baik. Semua punya sudut pandang yang baik. Nah, itu artinya Yoniso manasikara kita sudah matang untuk bisa memanfaatkan situasi jadi lebih baik. Ya, sudut pandangnya. Ya, juga mindful, sati. Sati di sini adalah mengingat, misalnya menyadari, mengetahui apa yang harus kita ingat. Ya, ingat kebaikan itu saja. Ya, kita hanya mengerti manfaat dari kebaikan itu yang kita arah dengan baik. Nah, itu akan memperkuat sati. Sati kita, tujuan kita berbuat baik ini apa? Kita perkuat di sana. Ya kan? Karena itu akan bermanfaat, tidak yang lain gitu. Misalnya, oh ini untuk Buddha Sasana, ya saya akan lakukan hanya untuk Buddha Sasana. Saya kerja untuk Buddha Sasana misalnya gitu kan. Nah, ya ingat, perhatian ke sana. Oh, saya berbuat baik ini untuk praktek dhamma. Ya, istilahnya penuh perhatian di sana. Jadi apapun yang terjadi, saya praktek dhamma, gitu kan. Saya tidak ke yang lain. Nah, itu menyadari kondisi itu akan mengarahkan kita, ya kan, memperkuat mindful itu sendiri.
tidak yang lain. Lalu samadhi, fokus, ya fokus terhadap apa yang kita kerjakan, ya kan, fokus terhadap apa yang kita kerjakan, fokus terhadap apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kita fokus saja, lakukan dengan baik sehingga pikiran kita tidak terkontaminasi, ya kan, dengan situasi yang berkembang di sekitar kita gitu. Kita tidak terkontaminasi. Itu artinya kita fokus pada satu hal, yaitu kebaikan yang kita lakukan, dan kita mengerti panya mengerti bahwa ini memang harus saya lakukan. Jadi semua misalnya berkembang dengan mengerti, Anda akan mau melakukannya. Oh, ternyata saya bisa ya, oh, ternyata saya mampu ya, ternyata oh enggak seperti yang saya pikirkan ya. Akhirnya nah ini mengerti seperti itu. Nah, banyak secara psikologis kita ini perlu pembuktian. Kita ini perlu pembuktian terhadap hal-hal yang memang belum kita alami. Tapi setelah kita membuktikan, kita akan nyaman, kita akan sadar ternyata enggak seperti itu ya, enggak seperti yang saya bayangkan, enggak seperti yang saya pikirkan, sehingga kita mau lagi, oh ternyata ada kebahagiaan di sini, ternyata ada kepuasan batin saya di sini. Akhirnya Anda mau melakukan lagi, kita mau melakukan lagi dan lagi. Nah, itu adalah kualitas-kualitas baik yang harus kita terus tumbuhkan. Sebenarnya banyak lagi kualitas baik yang lain. Ya, Bante lihat, saya mau menjelaskan secara singkat dari sisi Pancabala. Ya, itulah cara kita untuk menghiasi pikiran. Nah, ketika kita punya itu, kita akan sinkron dengan aspirasi kita, idame punyang asawa kayang wahang matu. Dengan kebajikan yang saya lakukan akan mengikis kekotoran batin. Nah, dengan kualitas-kualitas baik yang kita kumpulkan, otomatis saat itu kekotoran batin akan tertunda muncul di saat itu. Karena apa? Kita memunculkan kualitas baik itu sendiri. Nah, sehingga idame punyang nibbana sapacayo hotu. Dengan kebajikan yang saya lakukan ini yang mengikis kekotoran batin akan mengarah kepada nibbana. Ya, pada akhirnya ke sana, sehingga semuanya selaras, semuanya sejalan, satu visi, satu misi. Ya, makanya kita coba untuk Anda coba untuk ya lebih bisa merefleksikan perbuatan baik Anda. Yang terbaik adalah berbuat baik untuk menghiasi pikiran Anda dengan kualitas baik yang pada akhirnya mengarah kepada nibbana itu sendiri. Sadu, sadu, sadu.